Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan belajar manhaj bagaimana kita beragama dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala wa rahimah. Kita masuk di bab keempat, yaitu tentang dalil-dalil yang menunjukkan manhaj salaf itu hujjah yang wajib diikuti oleh setiap kaum muslimin. Di antara dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimalnya 17 kali dalam sehari, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Allah Azza wa Jalla telah menafsirkan sendiri siapakah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yaitu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari orang-orang siddiq, wasyuhada, orang yang syahid, dan sholihin, orang-orang saleh, dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Jadi tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hakikatnya kita memohon agar kita diberikan hidayah kepada Allah, kepada jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan tentunya sebaik-baik nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga sudah punya siddiqin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula syuhada, ada Umar bin Khattab Al-Faruq, ada Utsman bin Affan, dan sholihin juga dari kalangan para sahabat, misal Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisa dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, kemudian sahabat Muhajirin dan Ansar yang kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintai mereka dan mengikuti mereka. Maka di sini ayat dalam surah Al-Fatihah secara garis besar atau secara umum kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Karena para nabi dan Rasulullah adalah nabi terbaik yang diutus, ya, kita termasuk umatnya beliau. Kemudian mengikuti jalannya Abu Bakar wa Umar. Karena Nabi SAW bersabda, "Iqtadau bil ladaini min ba'di." Ikutilah dua orang sepeninggalanku, yakni Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah berpesan kepada para sahabat. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah ketika ditanya apabila tidak mendapati beliau, sahabat harus bertanya kepada siapa, maka Rasulullah juga menjawab kepada Abu Bakar dan Umar. Ini
adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Bakar dan Umar telah tetap di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap di dalam Al-Quran dengan dalil-dalil umum yang nantinya kita akan pelajari. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dengan membawakan tafsir Shiratal Mustaqim, yaitu ada 4 tafsiran. Yang pertama adalah Al-Haq, dan ini telah datang hadisnya, bisa dicek di dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan, ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kemudian ditafsirkan juga agama Islam, Al-Quran, dan mengikuti Nabi serta 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan keempat tafsir ini tidak bertentangan. Karena barang siapa yang mengikuti Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, sungguh dia telah mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah menginginkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW telah menjabarkan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan barang siapa yang mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, maka dia telah mengikuti agama Islam. Dan agama Islam itulah agama yang satu-satunya yang benar, yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan karena itu kemudian ditafsirkan As-Shiratal Mustaqim di ayat selanjutnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu Shiratal Mustaqim adalah bukan jalannya maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Dan Nabi SAW pernah ditanya siapakah mereka, Nabi SAW menjawab al-Yahud, itu orang-orang Yahudi. Dan para ulama rahimahumullah menjelaskan kenapa Yahud, karena orang Yahudi Allah turunkan kepada mereka Al-Kitab, turunkan kepada mereka Al-Injil, At-Taurat, Zabur. Mereka faham, mengetahui Al-Haq, namun mereka meninggalkan Al-Haq. Bahkan mereka menyembunyikan Al-Haq, bahkan berani lancang untuk merubahnya. Kemudian waladdallin, tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Dan ini juga ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab an-Nasara. Mereka itu adalah yang tersesat, itu orang-orang Nasrani. Karena mereka, kata para ulama, mereka beragama tanpa ilmu. Mereka beragama mengikuti rahib-rahib mereka. Ini pelajaran yang berharga, yang kita berdoa dengan doa ini minimal 17 kali dalam sehari. Maka sepantasnya bagi setiap muslim minimalnya faham tafsir surat Al-Fatihah, terutama ayat-ayat yang terakhir ini, karena kita berdoa bagaimana seorang akan dikabulkan doanya oleh Allah sedangkan dia tidak faham apa yang dia minta. Maka disinilah kewajiban kita mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita memperhatikan kenapa para kaum muslimin yang mengaku, semuanya yang mengaku mengikuti Al-Quran, Sunnah, tapi saling memakan daging saudaranya, mengaku paling benar, kemudian ternyata akidahnya berbeda, manhajnya berbeda. Ini tidak lain adalah mereka meninggalkan unsur yang sangat penting, yaitu tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah wa hafidzah, itu dengan surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman. An-nas di sini
Allah berikan al dalam bahasa kita, itu bahasa An-Nas. Kalau ada alnya dalam bahasa Arab, berarti ini al li ta'rif, untuk pembatasan, yaitu An-Nas, yaitu para sahabat. Karena waktu itu manusia yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah para sahabat, tidak ada yang lain. Apa kata orang-orang munafik? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ini adalah sendaguraunya orang-orang munafikin. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang tidak berakal? Sufaha sama dari safih, yang tidak berakal. Ini pengakuan mereka. Tapi Allah membantah mereka, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru mereka itulah orang-orang yang tidak berakal, sedangkan mereka tidak tahu dirinya kalau mereka itu adalah tersesat di dalam akal-akal mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat, yaitu manusia yang beriman di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, itu sebagai barometer, sebagai timbangan. Kalau ingin beriman, maka imanlah sebagaimana imannya para sahabat. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Allah tidak mengatakan imanlah kamu sebagaimana imannya Nabi Muhammad? Maka mungkin mereka akan berhujah, itu kan Nabi. Tidak mungkin seperti Nabi, karena Nabi dijaga, maksum, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kemaksiatan, dari dosa, kesalahan yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Oleh karena itu di sini Allah menggunakan dengan hikmahnya kata An-Nas, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dari yang selanjutnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, yaitu ahli kitab, mereka di sini adalah ahli kitab. Apabila mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, amantum di sini ada dhamir khitab yang diajak bicara oleh Allah, yaitu para sahabat. Siapa lagi kalau bukan sahabat yang beriman saat ayat ini turun? Bagi surat Al-Baqarah termasuk ayat atau surat Madaniyah. Di zaman para sahabat, muhajirin dan ansar, tidak ada yang beriman selain daripada mereka. Jadi Allah di sini juga menjadikan keimanan para sahabat itu sebagai barometer agar ahlul kitab beriman sebagaimana imannya mereka, para sahabat. Maka orang yang datang belakangan yang tidak mungkin mencapai keimanan yang sempurna, itu harus mengikuti keimanan orang-orang yang telah diberi rekomendasi oleh Allah Taala. Ini dalil yang sangat jelas, gamblang, ya, seperti matahari di siang bolong. Kemudian dalil yang lain dalam surat Al-Baqarah kasih, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu, di sini ada dhamir khitab lagi, yaitu ja'alnakum antum ummatan wasata. Antum di sini adalah umat Islam. Tapi ketika ayat ini turun, saat itu siapa yang diajak bicara? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah memuji langsung para sahabat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini, bahwasanya kami menjadikan kalian wahai para sahabat umat yang wasata, pertengahan, yaitu yang adil, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak hulu, tidak jafa. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya kalian itu menjadi saksi bagi orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kalian. Dan supaya Rasul menjadi saksi atas kalian, yaitu para sahabat.
Dan di sini dibawakan tafsirnya Wajhul Istidlal dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang sangat bagus, yaitu I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kitab yang sangat luar biasa tentang membahas, di awal-awal itu ada pembahasan tentang ilmu, keutamaan ilmu, kemudian bahas tentang hujjah, hujjiyahnya bermanhaj dengan manhajnya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian bisa dibaca tafsirnya secara panjang. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan para sahabat semuanya berpegang dengan agama Allah. Tidaklah dikatakan sahabat mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka sisi pendalilan dari ayat ini, sahabat itu sudah mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW, sehingga dengan firman ini para sahabat itu telah diberikan cap, stempel bahwasanya mereka adalah kaum yang mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, hendaknya dia meniru orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Di sini juga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan rekomendasi, memuji keutamaan para sahabat, bahwasanya Allah berbicara kepada mereka, "Kuntum antum khairu ummah", sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Sifat mereka ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, melarang dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka tiga sifat yang diberikan oleh Allah ini cukuplah sebagai dalil bahwasanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah sebaik-baik umat, dan manhaj mereka adalah sebaik-baik manhaj di dalam beragama kepada Allah. Agama mereka apa? Yaitu barang siapa yang ingin amar ma'ruf nahi munkar, maka ikutilah para sahabat di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Barang siapa yang ingin beriman dengan Allah dengan cara yang benar, maka berimanlah dengan caranya para sahabat beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah mengatakan bahwasanya kalian, itu para sahabat, adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lainnya. Kalian membawa orang-orang muslim yang datang di kalangan manusia yang banyak kekufuran, kemaksiatan, bagaikan manusia yang dibelenggu. Kemudian sebab datangnya kalian, mereka pun melepaskan belenggu-belenggu tersebut. Allah lepaskan belenggu-belenggu tersebut sehingga mereka pun mendapatkan petunjuk hidayah, sehingga mereka pun masuk Islam. Maka derajat mereka sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW telah memuji para sahabat radhiyallahu anhum dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Ya, bahkan mengikuti para sahabat dijadikan usul pokok utama dalam bermanhaj oleh Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal.
yakni Imam Ahmad, imam mazhab yang keempat. Bahkan beliau menjadikan mengikuti sahabat sebagai pokok akidah, pokok manhaj salaf. Seperti ucapan beliau di dalam Ushul Sunnah. Beliau mengatakan dalam risalah Abbas bin Malik rahimahullah, usul sunnah indana, kata Imam Ahmad, pokok prinsip al-sunnah adalah menurut kami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Meneladani apa? Ya iman mereka, meneladani ilmu mereka, dan meneladani amal serta akhlak mereka. Wa tarku bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan inilah mazhabnya Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang bisa kita bacakan hari ini termasuk ya, dalil wajibnya kita berpegang teguh dengan manhaj para salaf radhiyallahu ta'ala anhum adalah firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti jalan yang itu bukan jalannya orang-orang yang mukmin, maka akibat dari dua hal ini, yaitu menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, kata Allah, kami biarkan dia sesat sebagaimana dia ingin sesat. Allah palingkan dia kemana dia ingin berpaling. Sangat bahaya. Wa nusli jahannam, tidak hanya itu, tapi Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa sa'at masira, sedangkan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, surat An-Nisa ayat 115. Kisah yang menarik dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tatkala ditanya tentang adakah dalil di dalam Al-Quran tentang hujahnya ijma. Ijma itu bagian dalil. Maka Imam Syafi'i rahimahullah minta waktu beberapa hari untuk murajaah Al-Quran. Dan beliau pun murajaah beberapa kali khatam Al-Quran, dan beliau mendapati di ayat inilah bahwasanya ijma itu adalah dalil. Di ayat ini Allah mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang yang mukmin. Nah, sekali lagi, orang yang pertama kali beriman, yang dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dalil yang benar-benar gamblang. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya keutamaan mereka bukan sekedar pujian. Sekali lagi, bukan sekedar pujian, tetapi supaya generasi yang datang setelah mereka mau mengambil rekomendasi yang Allah berikan. Begitu pula yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan bahas tentang keutamaan para sahabat berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW di pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.